titik jenuh terhadap pekerjaan itu hal yang wajar, Kak. Tipsnya menghilangkan titik jenuh itu gimana ya caranya ya? Pertama-tama, kejenuhan di dunia kerja itu adalah hal yang wajar, gitu. Nah, jadi kalau menurut pendekatan mindfulness sendiri, gitu, menurut latihan mindfulness sendiri, hal yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah dengan menyadari dan mengenal sekarang kita sedang jenuh, gitu. Kemudian bisa memutuskan pilihan untuk mengatasi berbagai, permasalahan tersebut. Menurut saya itu wajar banget sih, dan tipsnya itu apa itu tergantung siapa yang merasakan karena suatu solusi itu kan tergantung siapa yang merasakan karena bisa subjektif itu. Tapi untuk menghindari kejenuhan itu sendiri, sebelum kita intervensi, sebaiknya kita melakukan prevensi atau pencegahan. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, untuk mencegah dari fase alarm ke exhaustion itu, kita sebaiknya mengetahui apa itu. Oke, jadi daripada kita mengobati, kita lebih mencegah kan. Nah, gimana sih cara mencegah kejenuhan ini? Itu kejenuhan berarti itu kita sudah nggak apa ya, Kak, ada di titik kapasitas kita udah terkuras gitu ya, atau enggak sama sekali tidak terstimulasi gitu kan. Jadi untuk mengetahui itu kita harus tahu gimana gejala stres dan gimana cara kita menanggulanginya. Oke, tipsnya mungkin dari saya kalau ketika saya jenuh itu saya suka alam, suka banget kayak pakai banget banget banget. Jadi kalau saya jenuh itu pasti saya larinya ke alam gitu. Jadi itu salah satu obat saya atau enggak ketika jenuh saya kadang yoga juga dan meditasi untuk mengetahui gimana sih rasanya jenuh ini dan dari mana sih penyebabnya. Dari sana saya bisa kayak address penyebab kejenuhan itu sendiri. Itu sih. Jadi mungkin yang nanya yang nanya juga ada hobi apa gitu, misalnya menggambar atau dengerin lagu segala macam. Mungkin bisa coba hobi atau hal yang disukai sih untuk menghilangkan kejenuhan kayak gitu. Kak, kan problem plus penyakit orang-orang di suatu perusahaan berbeda-beda ya. Apakah mindfulness ini bisa efektif diterapkan sama rata pada setiap orang di suatu perusahaan? Jadi oke, mindfulness itu bukan suatu kayak bullet silver atau apalah istilah itu. Jadi mindfulness itu bukan suatu hal yang bisa memecahkan semua masalah gitu dan nggak setiap orang itu cocok sama pendekatan mindfulness gitu. Jadi dan juga praktik mindfulness itu banyak banget kan dan juga keefektivitasan suatu praktik mindfulness atau program mindfulness itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah gimana program itu dibungkus atau dibentuk. Yang kedua adalah bagaimana sikap partisipan terhadap program itu. Yang ketiga itu adalah bagaimana kualitas bukan praktisi, fasilitator mindfulness itu tersendiri gitu. Dan juga untuk dari apa yang saya ketahui, penelitian mengenai mindfulness itu baru banget dan masih diperlukan banyak penelitian lainnya untuk mengkonfirmasi hipotesa manfaat-manfaat mindfulness yang disampaikan oleh beberapa penelitian itu. Karena jadi belum ada suatu penelitian yang ajak banget atau yang bisa terkonfirmasi banget karena beberapa penelitian itu sifatnya sangat heterogen dan juga desain studinya itu belum kayak nggak sama semuanya. Dengan demikian karena banyak varietas itu tersendiri, jadi keefektivitasan suatu pendekat mindfulness itu belum bisa dikatakan benar atau bisa diterapkan semua orang gitu sih. Itu yang, apa ya, the beauty of mindfulness, gitu. Nah, mmm, bener yang dibilang kalau mindfulness Kak Adi bilang gitu ya, kalau mindfulness itu bukan kayak, apa ya, obat segala macam penyakit gitu ya. Jadi ketika penyakit apapun pasti obatnya dan sebagainya, gitu. Nah, cuman dari saya pun memegang gitu kan,
if there is too good to be true, then it is too good to be true gitu loh. Kalau segala sesuatu itu terlalu indah atau terlalu baik untuk jadi kenyataan, maka ya itu berarti hanya ini aja, hanya mimpi-mimpi aja. Begitu pula dengan mindfulness gitu. Tidak semua orang punya ketertarikan yang sama dengan mindfulness. Tidak semua orang juga mungkin cocok dengan pendekatan ini gitu. Dan menurut saya di dunia ini justru malah nggak ada yang perfect gitu kan, nggak ada yang sempurna. Nah, makanya pendekatan ini jadikanlah sebagai salah satu alternatif aja gitu kepada teman-teman. Saya sering mengalami yang namanya kejenuhan dalam bekerja. Dan cara saya adalah mencari kegiatan lain di luar pekerjaan saya. Nah, seperti yang Kak Putra jelaskan tadi, saya malah terjebak dan pekerjaan utama saya malah terabaikan. Gimana solusi yang tepat dan mudah kira-kira, Kak? Kak Sahal perlu mindful juga bahwa kegiatan lain itu adalah sebagai pelarian mungkin dari tugas dan tanggung jawab utamanya. Gitu. Nah, bukan lari mungkin ya, melakukan aktivitas atau kegiatan lain digunakan sebagai jeda untuk me-refresh pikiran, untuk pikiran agar bisa lebih clear, kesadarannya lebih aware, supaya bisa kembali ke tugas dan tanggung jawab utama, itu adalah hal yang baik, hal yang benar. Gitu. Tapi kalau menjadikan kegiatan lain justru malah sebagai pelarian, dan akhirnya tugas dan tanggung jawab utama yang terbengkalai gitu ya, itu sudah tidak mindful berarti namanya. Nah, balik lagi ke definisi utama mindful ya, kesadaran yang diperoleh dengan mengarahkan perhatian di sini dan saat ini. Gitu kan. Nah, kalau di sini dan saat ini ternyata aktivitasnya adalah pelarian, maka aware-lah akan hal itu. Gitu. Sadari hal itu, amati kenapa saya bisa lari, amati sensasi fisik saya, misalnya ketika saya jenuh, dan amati sensasi fisik ketika saya lari dari aktivitas, perbedaannya apa, pikirannya apa, perasaannya apa, dan be mindful akan itu. Kalau sudah mulai tenang, sudah mulai aware bahwa ini pelarian, gitu ya, pelan-pelan teman-teman bisa berpikir jernih untuk mengurai gimana caranya saya tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawab, gitu ya, dan juga melakukan aktivitas atau hobi lain sebagai jeda, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersier mungkin ya, karena tetap yang primer, yang utama adalah tugas dan tanggung jawabnya. Kalau untuk praktek mindfulness, ada syarat khusus tidak untuk orang yang ingin mengerjakannya? Mindfulness itu bagusnya setelah atau sesudah aktivitas? Tergantung ya, tapi secara umumnya nggak ada syaratnya sih. Jadi siapa aja bisa melakukan, bukan siapa aja, hampir siapa aja bisa melakukan praktik mindfulness. Tapi praktik mindfulness itu terdiri dari 3 intensitas. Yang pertama intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Jadi yang rendah ini misalnya itu kayak tadi apa yang dilakukan apa yang kita lakukan dari Kak Putra dan juga dari saya itu intensitasnya rendah banget. Yang sedang itu kayak mindfulness stress reduction atau mindfulness based cognitive therapy (MBCT). Yang intensitasnya tinggi itu adalah yang ini retreat kayak retreat vipassana segala macam. Jadi untuk dua intensitas yang ini, yang rendah dan yang sedang ini, itu sama sekali nggak ada syaratnya. Tapi untuk yang intensitas tinggi ini, yang retreat 10 hari atau lebih bahkan, itu syaratnya adalah tidak sedang mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup dapat mengganggu, misalnya depresi berat ataupun ansietas berat, skizofrenia, seperti itu. Jadi untuk dua intensitas ini itu sama sekali nggak ada syaratnya. Yang retreat itu mereka mensyaratkan bahwa partisipan tidak memiliki gangguan kesehatan mental dan berupa bukti dari psikolog maupun psikiatris bahwa sudah sehat mental, seperti itu. 3. Sebelum, sedang, sesudah. Itulah kenapa kan di latihan basicnya biasanya menyadari nafas gitu ya, atau kalau Kak Adi tadi menyadari tubuh gitu kan. Nah, selama kita masih punya nafas dan masih punya tubuh, ya berarti sebenarnya kita bisa latihan. Simpelnya gitu. Nah, cuman memang nah ini saya jawab secara psikologi ya, kalau memang pada kondisi klinis tertentu gitu, misalnya depresi berat, atau gangguan kecemasan berat, atau skizofrenik, dan lain sebagainya gitu-gitu ya, sebaiknya butuh pendampingan. Gitu, karena bisa jadi justru malah waktu dia berusaha untuk aware dengan pikiran dan emosinya,
overwhelm gitu loh, terbebani dengan itu gitu. Bahasa mudahnya saya suka ini, jawabannya pakai analogi ini. Misalnya ada seorang tentara sedang menghadapi, perang gitu kan. Nah, terus kemudian tentara tersebut memegang senjata, lalu tiba-tiba musuhnya datang untuk menyerang, gitu. Nah, mindfulness itu anggaplah itu senjatanya gitu ya. Nah, kalau orang tersebut ternyata belum terlatih menggunakan senjatanya, gitu kan, justru malah senjatanya bisa melukai diri sendiri gitu kan, bukannya melawan musuh, gitu. Nah, pun sama di kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika ada gangguan klinik gitu ya, terutama terkait dengan mental health, mental issues gitu kan, sebaiknya lakukan, didampingi, kecuali memang dia sudah terbiasa gitu atau sudah terlatih banyak dengan latihan ini. Itu gitu. Kalau untuk dilakukan kapan, balik lagi mindfulness itu ada 2, ada yang secara formal, ada yang informal. Kalau secara formal yang kita latihan tadi gitu ya, harus ada teknik khusus dan lain sebagainya. Tapi kalau informal sebenarnya setiap saat ketika kita sadar ya kita berusaha untuk mindfulness. Lewat gimana caranya ya one thing at a time itu tadi, single tasking, melakukan satu waktu di satu pekerjaan dan kita benar-benar menyadari aktivitas kita, menikmati aktivitas kita. Itu sih.